Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Kang Saiful ya. Itu dari channel Incu Maung. Jadi kesempatan hari ini saya akan berbagi tips atau berbagi ilmu dan berbagi pengalaman juga gitu. Berbagi tips apa? Berbagi tips cara menangani atau cara memijat orang yang mengalami turun bro, teman-teman. Turun bro atau hernia gitu. Gimana caranya, cara menangani turun bro atau menangani hernia itu seperti apa sih gitu. Cuman hernia yang bisa ditangani itu hernia yang seperti apa sih? Jadi hernia yang bisa kita tangani secara tradisional, secara pijat itu hernia yang belum akut, teman-teman. Jadi kalau hernia yang belum akut itu kita bisa tangani secara pijat atau secara tradisional kayak gitu. Turun dengan bro cara itu seperti apa sih Kang gitu ya, ada pertanyaan seperti itu ya. Turun bro itu biasanya ada sakit yang berlebih di daerah perut gitu, di daerah perut. Cuman enggak semuanya yang sakit di perut itu turun bro ya, enggak gitu. Jadi ada sakit-sakit tertentu di bagian perut itu yang disebut turun bro. Yang disebut turun bro itu apa sih Kang? eh, Sakit turun bro itu biasanya itu teman-teman diakibatkan dengan si pasien itu mengalami obesitas gitu atau kegemukan gitu, sehingga si dinding perut itu, si dinding perut yang bagian bawah itu lemah gitu. Nah disitulah ketika lemah si usus itu ke bawah, turun ke bawah. Nah itu yang disebut turun bro itu gejala turun bro biasanya itu bisa diakibatkan dari tadi obesitas, terus lagi bisa karena dia itu ngangkat beban yang berat gitu, dipaksakan sehingga si otot perut menghimpit, terus secara tidak langsung apa namanya si ususnya itu ke bawah, dikarenakan apa? Dikarenakan lemahnya si dinding perut yang di bawah itu, diakibatkan si otot terlalu ngehimpit perut kenceng gitu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi gimana cara penanganannya? Cara penanganannya kami akan tangani secara tradisional atau secara pijat. Bisa nggak turun bro itu dilakukan terapi secara pijat? Bisa teman-teman. Cuman cara langkah pemijatannya itu harus apa namanya, harus tepat teman-teman, harus tepat. Jadi nggak boleh sembarangan memijat, nggak boleh sembarangan memijat. Dikarenakan apa? Di daerah perut ini sensitif teman-teman. Di sini ada lambung. Kalau kita pijat terlalu kencang itu bisa berbahaya, bisa menyebabkan pecah teman-teman. Nah itu sangat tidak dianjurkan kepada orang-orang yang masih belajar, itu nggak boleh gitu. Ini cuman edukasi aja gitu. Terus langkah-langkahnya seperti apa Kang? Nanti kita lihat aja, kita tonton aja sampai selesai ya. Itu kita jelaskan dulu sekarang apa namanya, tonton sampai habis teman-teman, supaya apa? Supaya teman-teman tahu, supaya teman-teman bisa mengamalkan ilmu ini gitu ya. Gimana cara pertama kita tangani, gimana cara pertama yang harus kita lakukan ya, kita lakukan pelemasan dulu teman-teman, pelemasan otot dulu teman-teman. Jadi pertama-tama kita suruh si pasiennya itu tengkurap dulu gitu, tengkurap ya. Nah tengkurap seperti ini. Nah suruh si pasiennya rileks gitu, rileks. Terus kita lakukan pelumasan otot di bagian otot paha yang mengarah ke otot perut ya, kita lemesin gitu. Caranya kita lipat ya teman-teman, lipat seperti ini. Nah gitu, jangan kencang-kencang gitu, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah seperti ini gitu, kita lakukan selama beberapa menit. Setelah udah, kita lakukan lagi ke kaki yang satunya lagi seperti ini ya gitu. Ini berasa teman-teman, ke otot paha sama otot perut itu berasa ya Bang ya, berasa ya. Oke kita tekan seperti ini gitu ya. Dirasa cukup, langsung kita lepaskan. Nah baru kita tekan langkah yang keduanya, kita tekan di bagian apa namanya itu, di bagian pinggang belakang ya, di sini nih teman-teman. Nah bisa dilihat
di bagian pinggang sini nih tuh. Nah, kita tekan seperti ini ya. Seperti ini. Hati-hati jangan terlalu kencang juga. Dikarenakan di sini banyak saraf juga ya. Kalau terlalu kencang bisa berbahaya juga. Nah, tekan seperti ini. Kalau udah merasa cukup sekitar 2 menit atau 3 menit, kita lepas. Baru si pasiennya tersebut suruh rileks kembali ya, kayak gitu. Terus lakukan tahapan peregangan yang berikutnya. Kita lakukan peregangan yang berikutnya. Caranya seperti ini teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya si otot perutnya tarik ya. Oke, lemas bang. Nah, seperti ini ya. Kita tarik seperti ini teman-teman. Tuh, jadi si otot perut ini ketarik nanti. Oh, tarik, tahan selama beberapa menit. Nah, udah berasa cukup, kita lakukan lagi ke kaki yang satunya lagi ya. Oke, lebih lemas bang. Oke, siap. Nah, seperti ini. Berasa ke perut bang, berasa ya? Oke, berasa banget ya. Oke, kita lakukan beberapa menit. Oke, udah merasa cukup. Peregangan dari belakang dirasa cukup. Lalu kita suruh si pasien kita itu terlentang kembali ya teman-teman ya, gitu. Terlentang. Nah, seperti ini. Oke, lurusin. Jangan lupa kita kasih handuk ya, aurat ini soalnya gitu. Auratnya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Baru tahapan yang harus kita lakukan, yaitu tahapan selanjutnya yang harus kita lakukan, yaitu kita massage atau kita pijat di bagian perut bawah ya, perut bawah. Contoh seperti ini ya, kita lihat ya. Contoh gelian teman-teman. Jadi geli dia, geli. Di atas, di atas. Oke, nah jadi di bagian sini teman-teman. Nah, saya kasih unjuk. Ini kan perut, sekitaran perut, ini perut. Nah, di bawah perut seperti ini, di bawah perut sebagian ini. Nah, nanti kita tekan pakai jempol ya, tapi jangan tekannya jangan terlalu kencang ya teman-teman. Berbahaya, soalnya ini sensitif, bagian sensitif. Karena ada lambung di situ. Kalau terlalu nekan, kita tekannya itu bisa pecah, itu bisa berbahaya teman-teman gitu. Dan turun bro yang seperti apa yang bisa kita urut itu, yang bisa kita pijat seperti ini itu. Jadi turun bro yang belum akut teman-teman ya, turun bro yang belum parah, belum akut. Kalau yang sudah akut itu nggak boleh kita pijat teman-teman. Dikarenakan apa? Dikarenakan itu udah parah ya, udah parah, itu nggak boleh. Yang belum akut, yang masih yang masih bagus lah gitu, masih bagus, belum longgar betul si jaringan sel yang dinding perutnya belum longgar betul. Jadi kalau yang belum longgar itu masih bisa kita kita tarik ke atas gitu, kita dorong ke atas, itu masih bisa teman-teman. Kalau yang udah akut itu, yang lubangnya udah besar, itu nggak bisa, tetap itu harus kita lakukan operasi teman-teman, harus kita lakukan operasi. Kalau yang belum akut itu masih bisa kita dorong ke atas gitu. Setelah kita dorong, kita kasih tahu sama si pasien kita itu nggak boleh ngangkat berat-berat dulu, nggak boleh berolahraga terlalu over, itu nggak boleh gitu. Jaga dulu kesehatan si perutnya ini itu. Terus nggak boleh makanan yang sembarangan dulu gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi itu saja yang bisa saya kasih tahu, atau yang bisa saya informasikan gitu. Nanti ada tahapan-tahapan yang lainnya juga teman-teman yang harus kita lakukan. Pokoknya setia aja, tonton terus. Cukup sekian mungkin teman-teman tips-tips yang saya sampaikan kepada Anda. Mudah-mudahan tips-tips ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga channel kami itu bisa memberikan edukasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa klik komen dan subscribe. Terima kasih.